wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Hartanosa Crossbreed. Bagaimana sahabatku Lohan Nusantara? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah sampai sekarang kita diberikan kesehatan. Tetap selalu terus berjuang. Jangan pantang menyerah. Di mana aja kondisi kita harus selalu berjuang, cari peluang bagus apa aja, yang penting halal. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa fungsi kaca segitiga taruh dalam akuarium di lohan kesayangan kita. Apa fungsinya? Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, kalian tonton sampai habis. Nggak perlu kalian subscribe juga, nggak apa-apa. Yang penting saya hobi berbagi pengalaman buat kawan-kawan. Apa yang saya lakuin itu yang saya jelaskan. Fungsi kaca segitiga di dalam akuarium untuk lohan itu fungsinya sangat bagus untuk size 5-6 cm. Untuk size 5-6 cm sampai size 12-13 cm itu sangat bagus untuk pembentukan bodi pada ikan lohan. Bagaimana cara kita memprosesnya? Itu tidak selamanya kaca segitiga itu ditaruh di dalam akuarium. Nah, kalau saya video ini tuh pasti ada kaca segitiga itu, tapi tidak pernah saya tiap hari saya taruh. Nah, kenapa? Karena ikan yang terlalu banyak ngibing, jika tidak stabil dengan efek dia pakan, dengan bodinya yang gemuk, maka ikan itu nanti pangkal ekornya tebal sebelah. Nah, kenapa banyak pangkal ekor tebal sebelah itu? Karena posisi bodi ikan itu kurus. Nah, tapi kalau seandainya caranya yang lebih bagus untuk dalam memproses ikan dari 5-6 cm sampai 12 cm, kita taruh kaca segitiga itu. Caranya kita harus jor makan. Nah, ikan itu harus kita jor makan bisa 8-12 kali kalau untuk makannya. Jadi sehabis makan itu kita cemplung aja kaca segitiga itu ke dalam akuarium. Kenapa? Karena di saat makan itu dia pembentukan otot. Habis makan tuh dia olahraga sebenarnya bukan olahraga. Ngibing itu bukan olahraga. Ngibing itu mainin birahi si ikan yang ngibing itu birahi, bukan dia emosi galak kayak cupang, bukan, birahi. Nah, coba perhatikan ikan ngibing itu pasti ada notol-notol ke bawah tuh, notol, gredek notol. Nah, itu karena birahi. Nah, kita mainin birahi si ikan supaya pembentukan jenong dia. Ikan semakin sering kita mainin birahinya, ikan yang sering mainin birahi mungkin kalian nggak ngerti. Ikan yang sering ngibing, dia akan merespon, otot kepala dia itu merespon, bisa bisa kencang, jenong itu bisa kencang karena kita sering ngibingi si ikan. Tapi kita harus stabilkan dengan pakan dia, harus dengan postur body dia. Kalau misalnya ikan itu di size 10-9-10 itu ikan masih gemuk, tapi sering kita mainin, apalagi dia ngibingnya kan ada ikan karakter yang ngibingnya tuh kuat. Tapi kalau ikannya kurus, kita ngibingi, maka nanti lama-lama di pangkal ekornya bisa tebal sebelah. Nah, makanya dalam proses itu nggak sembarang harus ngibing
ikan harus ngibing tapi nggak lihat kondisi bodi ikan tersebut. Nah, itu bisa menjadi efek samping seperti pangkal ekor tebal sebelah. Nah, makanya kalau misalnya itu biasa kebanyakan pangkal ekor tebal sebelah itu karena diibingi sama ikan atau sama untulan. Itu banyak karena dia lebih cepat ngibingnya, itu jogetnya lebih cepat. Nah, kenapa saya bisa sering kasih taruh kaca segitiga untuk si ikan, karena kan saat dia makan kenyang kalau saya makan itu sedikit tapi sering, nggak terlalu kenyang lah, pokoknya udah ngisi lah, ngisi stabil, ngisi nggak terlalu gendut, kita ngibingi itu ikan akan bagus. Maka pembentukan jenong dia juga pasti bagus. Untuk ingat, untuk yang ada bakat jenongnya. Kalau nggak ada jenongnya, mau dijenongi gimana pun nggak bakal bisa, mau peletnya 1 juta juga nggak bakal bisa. Makanya kita harus memilih ikan lohan itu harus sangat teliti. Memang banyak yang murah, banyak. Kalau beli burayak ya masih lebih murah, tapi itu nyari jackpot. Kalau kita beli burayak nyari jackpot. Memang banyak keuntungan sih nyari buraya gitu, tapi harus sangat jeli kalau mencari buraya. Makanya itu kita harus mencari jackpot. Kalau dalam kita mau ngambil, bisa nggak sanggup kita mau beli ikan yang sudah bahan jadi 8-9 cm, berarti kita nyari buraya. Cuma prosesnya itu kalian seperti itu, kasih aja kaca segitiga buat mancing dia cepat birahi atau cepat ngibing. Karena kalau misalnya dia sering ngibing, apalagi kalau yang masih kecil tuh gak apa-apa, sering banyak ngibing gak apa-apa. Cuma kalau yang risiko efek samping itu di size 10-11 lah, pokoknya 8 sampai ke 11 itu kalau bodinya nggak gemuk, kalau pakai kaca segitiga ini masih aman ya, karena dia muter. Tapi kalau yang bahaya itu pakai untulan. Nah, pakai untulan itu bahaya, bisa resiko efek samping tebal sebelah. Lagipun kalau kita hobi, itu ya kalau bisa yang positif lah. Ya kalau misalnya kita untulan kan sayang untulan si ikan itu. Makanya saya banyak kegunaan juga, kalau kaca segitiga itu sangat banyak kegunaannya. Nah, itu yang saya bisa jelaskan kenapa saya sering pakai kaca segitiga di dalam akuarium, kaca cermin ya. Nanti saya kasih lihat ya, seperti ikan baru saya ini yang cuma seekor tapi dipaksa diambil sama bos. Alhamdulillah laku ikannya. Nanti kita proses lagi dari kecil, nggak tahu, nanti kita harus teliti lah, nyari-nyari yang dari kecil prospeknya bagus. Nanti kita kembangkan lagi. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lohan.